siap ya. Ini satu Siap. jam kita akan ujian ya. Eh Bu Astuti ya, saya minta Anda konsen betul, pahami betul apa yang nanti saya akan perdalam dari ujian ini ya. Eh Tidak usah korek-korek lagi itu HP begitu Jo ya. Oke, kita buka dengan melapaskan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian atas nama Astuti Diko ya. Kita akan mulai selama satu jam ke depan. Banyak hal yang nanti saya akan dalami ya terkait dengan eh, keikutsertaan Anda di dalam ujian komprehensif ini. Nah, yang pertama kita awali dulu supaya tenang jiwa dan pikiran kamu ya. Dijauhkan dari segala makhluk-makhluk halus yang mengganggu pikiran dan perasaan kamu. Sekarang ambil Al-Quran. Ambil Al-Quran, buka saja sembarang. Mau di awal, di tengah, mau di akhir. Anda baca 5 ayat. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah Oke, Al-Baqarah. Dari ayat berapa? ayat Dari ayat berapa? 8. Oke, 8, 9, 10, 11 berarti sampai dengan ayat ke-12. Ada 5 ayat ya. Ya. Oke, silakan. A. Ini suaranya tidak kedengaran, Bu. Suaranya tidak kedengaran, tidak keluar di saya. Coba, maaf, coba kasih bagus itu. Anu, ini suaranya tidak keluar. A. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. La yasi'u au kasai au kasai sama itihi tulma tumatun ya ba'luna as-sabihum fi adza bihim minasawa iti ada hazaral iwal itu bil kafirin yakad yakad la rasul yang tak absarakum aku lama da'al saufihi wa ijahat lama alaihim qoman la jahaba si bisam ihim wa absarihim inna la allakul sayin kadiru ya ha nasul abu duwar rabbak
Di al di Walladzina min qablikum la'allakum ta- ta- allazi allazi ja'ala lakumul dafir saw sawa sawa samala abina wa anjala minas sama'a imala anfal anfal roja dabi minal minas samarot rizqan lakum falat tub ala tab Allahi anda dan awa antum tak la tak lam sadaqallah azim. Iya, oke, saya komentari dulu Bu Astuti ya. Ini Bu Astuti ini cara mengajinya ini bagaimana ini Bu? Aduh, parah ini Ibu, parah betul ini cara mengajinya ini. Saya mau kasih tahu Ibu ya, saya tidak bisa jamin ya, saya tidak bisa menjamin apakah Anda ini layak untuk direkomendasikan untuk bisa diloloskan dari PPG ya. Karena salah satu yang paling penting menjadi catatan dari kementerian itu syarat utama dari seorang guru agama itu harus lancar betul dia mengaji, sesuai dengan makhraj huruf, sesuai dengan tajwid. Itu dari ibu baca tadi itu seperti kayak orang baru belajar belajar Islam itu. Anda ini kan guru agama ini, Bu. Ini saya tidak bisa bayangkan Anda mengajar agama lalu menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, lalu salah-salah begitu. Beda huruf saja, beda baris saja sudah beda makna, beda tafsir. Ini saya tidak mengerti, tidak paham dengan ibu ini ya, sebagai guru agama tapi kok mengajarnya belepotan begitu, Bu. Ibu pernah ikut TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Tuntas berapa, ikro berapa, Ibu? Hah? Ikro 5. Iya, Berarti tidak wisuda TPA Al-Quran. ada Pak sering mengaji. Mengaji di mana begitu? Siapa ustadznya yang mengaji begitu? Siapa guru ngajinya itu begitu, bacanya begitu? Coba ganti kalau kalau tidak bisa mengaji cara benar, ganti ustadznya itu, ganti itu yang lain yang lebih paham itu. Ibu jangan main-main, Bu. Ini jangan main-main. Baca Al-Quran itu penting, apalagi Anda guru agama. Ini saya tidak bisa, saya tidak jalan logika saya bagaimana seorang guru agama kok cara mengajinya kok begitu. Ini yang jelas saya tidak bisa memberi jaminan apa-apa. Ini nanti saya akan rekomendasikan ke panitia itu menjadi catatan kita bahwa ini peserta yang mengajinya belepotan itu. Karena itu menjadi konsen catatan penting dari kementerian itu. Ini akan dipertimbangkan itu. Parah ini, apalagi Anda guru agama ya. Ini menjadi catatan bagi Anda. Jadi tidak hanya sekedar Anda menjadi guru agama saja, tapi mengaji itu kan penting, wajib bagi setiap muslim itu. Ya, Bu ya. Ya. Oke, ingat baik-baik itu ya. Ingat baik-baik ini, Bu ya. Itu catatan saya yang pertama. Coba yang berikut, saya mau lihat lagi kemampuan Anda menulis. Coba Anda tuliskan, saya mau lihat cara Anda menulis di surat Al-Kautsar. Coba tuliskan surat Al-Kautsar. Ambil ballpoint, ambil kertas.
Sudah, Bos Tuti? Bila Mas kirim buat tulis. Sudah. Pak, sudah. Coba saya mau lihat, tunjukkan sama saya. Ini apa yang Ibu tulis ini? Oke, cukup. Ya, cukup. Ini Ibu punya tulisan sama dengan tulisan siswa ya. Iya, jangan heran kalau tulisan siswa jelek ya, karena tulisan Ibu juga jelek. Karena apa yang ditulis oleh guru itu diikuti oleh siswa. Jadi tulisannya kalau ada miring-miring ke gunung, miring-miring ke laut, ya, Bu Astuti, Ibu Astuti, Ya, nah, signalnya kurang bagus ini. Ya, Bu Astuti, ya. Siapa? ya, itu jadi tulisan ibu itu kalau saya lihat, jangan heran kalau tulisan ibu itu ada yang menghadap ke laut, ada yang menghadap ke gunung. Jadi kalau tulisannya siswa itu ada yang menghadap ke hutan, ada yang menghadap ke kolam, karena tulisan ibu juga ada yang menghadap ke laut, ada yang menghadap ke hutan, ke gunung, ya. Nah, jadi kasih bagus itu ke depan belajar menulis yang bagus, ya. Ya, Itu gunanya di PPG banyak hal yang ditahu dari kekurangan-kekurangan itu. Oke, sekarang saya mulai masuk, ya. Ini saya akan masuk dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar di dalam kaitan dengan ujian kita hari ini ya. Saya mulai dari aspek pengetahuan Anda, ya. Ini dijawab betul, ini dijelaskan, jangan cuma didengar saja lalu tidak dijawab. Tuh. Tolong dijawab semua pertanyaan saya supaya saya ada dasar untuk bisa memberikan penilaian sama Ibu. Ibu menyusun modul ajar kan? Ibu menyusun modul ajar. ya, Pak. Oke. Sekarang saya tanya, di modul ajar itu, Ibu kan pasti mendasarinya itu dari beberapa konsep teori-teori ya, teori-teori belajar. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu, coba kemukakan ada berapa teori-teori belajar yang Anda gunakan? Ibu Astuti, Ya, ada berapa teori teori-teori belajar yang Ibu tahu? seperti teori behavioristik, teori behavioristik, Teorinya siapa itu? teorinya Skinner, Hah? Skincare? teorinya Skinner, Skinner bukan skincare. bukan Pak Skinner, Nah, apa itu teorinya apa? Apa itu bunyinya teorinya Skinner itu? teorinya yaitu eh, teori belajar yang berfokus tentang perilaku. Contohnya apa? Contohnya seperti eh, siswa diberi soal, siswa diberi soal PAI, stimulus. Hah? Contoh seperti Terus? diberi soal PAI, stimulus.
Apa itu stimulus? Stimulus itu yakni eh, respons. Hah? Stimulus, respon. Apa itu stimulus? Cara siswa eh, memberi rangsangan kepada siswa, cara belajar Terus? siswa. Seperti itu, Pak. Ah, Pendang, terus setelah artinya dari stimulus apa? teori belajar kognitif. Tunggu dulu, saya tanya dulu dari stimulus itu lalu apa? Setelah stimulus lalu apa? Setelah stimulus, Setelah diberikan rangsangan lalu apa? Setelah diberikan rangsangan itu apa yang terjadi? lalu menyelesaikan soal dengan respon. Nah, respon itu apa? Artinya eh, sudah disetujui oleh guru Itu. atau Oh, tanya sama tanggapan, siswa, tanggapan oleh siapa? tanggapan siswa. Nah, kenapa dijawab tanggapan guru? Yang ditanya perilaku siswa kan bukan bukan perilaku guru ini yang dicontohkan perilaku siswa kan? Ya, ya, Pak. Ya. Nah, itu namanya teori SR, stimulus dan respon, perubahan tingkah laku. Jadi ketika diberikan rangsangan, dia merespon. Namanya aksi, diberikan aksi lalu ada reaksi. Ya, Ya. diberikan soal lalu dia memberi tindak tindak lanjut, ada aksi mengerjakan tugas. Nah, itu perilaku-perilaku di dalam belajar seperti itu. Nah, perilaku lain apa yang bisa berubah ketika Anda melakukan pembelajaran di kelas? Eh, Perilaku Perilaku apa? menjadi pintar. Apa yang pintar? Apa yang menjadi pintar? Maksudnya Peserta didik, Pak. Siswa yang dimaksud kenapa? artinya yang menjadi pintar. Berarti kalau orang pintar ada orang bodoh. Hah? Itu Ya. bukan berkaitan dengan perilaku. Perilaku itu sikap tindak tanduk. Perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, yang malas menjadi rajin, yang tidak disiplin menjadi disiplin. Bukan begitu? Iya, ya. Nah, terserah peti Ibu Jo. Yang berikut, apalagi teori apa lagi? Teori belajar siswa, teori belajar Hah? teori belajar kognitif Apa itu? adalah teori pendekatan pembelajaran yang berproses pada internal, Internal apa? internal seperti pemahaman, Pak. Hmm, oke. Saya lanjut. Saya minta Anda menjelaskan secara detail terkait dengan pengembangan pembelajaran Anda ya. Di dalamnya itu kan ada beberapa poin. Di antaranya ada tujuan pembelajaran, ada TP, lalu ada ATP, ada TPACK, ada PBL, dan ada PJBL.
Coba Anda jelaskan bagaimana itu dalam modul ajar Anda. Dalam dalam modul ajar ada dalam modul ajar itu informasi ada informasi dan capaian pembelajaran. Yang saya tanya di situ ada tab di dalam perangkat pembelajaran itu kan memuat di antaranya ada TP. Tahu apa itu TP? Tujuan pembelajaran Coba Ibu jelaskan di dalam modul ajaran itu ada berapa TP? ada tujuan pembelajaran ada satu tujuan Coba pembelajaran. apa itu yang satu itu? Apa itu tujuan pembelajaran seperti apa? Siswa mampu memahami dan menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Hiyy, dan Al-Bait. Berarti cuma satu tujuan pembelajaran Ibu. Ya, Cuma satu ya? ya, Ibu yakin cuma satu di dalam tujuan pembelajaran Ibu? ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan ATP-nya? Alur alur tujuan pembelajarannya. Seperti apa itu? ATP-nya siswa dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Asmaul Husna. Dari mana Anda mencantumkan ATP itu? Diambil dari mana itu? Eh, dari tujuan pembelajaran. Ih, bagaimana dari tujuan pembelajaran? Bagaimana ceritanya Ibu ATP diambil dari TP? Bukan dari CP itu? Ya, Hah? Bukan dari CP? iya dari CP. Apa CP-nya di situ apa? Eh, Capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengenal aula melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, gada dan gada. Hah? Peserta Oke, didik oke. Yang berikut, yang TPACK-nya bagaimana? TPACK-nya seperti apa? memberikan video pembelajaran pada peserta didik. Coba TPACK itu apa itu? TPACK itu apa? Apa itu TPACK? TPACK itu apa? Kepanjangannya apa di situ? Coba dipahami baik-baik. TP, TP, T- eh, TPACK eh, adalah Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Mau pakai kol-kol di situ ya. Knowledge gue. Oh, ada kal-kala kubra di situ. Oh, Bu Astuti tidak usah pakai kol-kol di situ. Knowledge, ya, jangan pakai kol-kol. Ah, apa di situ? Apa itu yang kalau teknologinya apa di situ di materi ajar itu? Kalau teknologinya apa? Teknologinya memberikan video pembelajaran kepada peserta didik, Pak. Video pembelajarannya itu seperti apa?
Film penayangan film, begitu. Seperti nama-nama Asmaul Husna. Hmm. Jadi diambil dari YouTube. Iya, Pak. Hmm. Oke, sekarang yang berikut. PBL. PBL itu seperti apa yang PBL? PBL, Problem Based Learning. Nah, di bagaimana itu PBL-nya di materi ajar? Memecahkan masalah. Contohkan, contohkan. Mem- yang tidak yang tidak tahu menjadi tahu. Contohnya apa? Contoh, bukan orang tidak tahu menjadi tahu. Contoh PBL-nya apa? Memecahkan masalah itu. Hmm. Mampu memahami. Hmm? Contoh siswa mampu memahami makna beberapa nama-nama Asmaul Husna. Hmm. Oke. Kalau PJBL, Project Based Learning. nah, seperti apa itu? Menghasilkan proyek Proyek apa? seperti tiram kaligrafi. Hmm. Ada itu. Ya, Oke. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikut. Bagaimana Anda melakukan instrumen asesmen atau penilaian? Ya, di dalam instrumen penilaian itu dia harus mampu mengembangkan di antaranya satu terkait dengan berpikir kritis. Seperti apa itu berpikir kritis? saya berpikir secara logis. Secara logis bagaimana? Contohkan saja, contohkan. Berpikir kritis itu coba Anda contohkan di materi ajar Anda. Contoh seperti apa? Eh, seperti mengenal sifat-sifat aula SWT. Lalu SWT apa ini maksudnya ini? Jangan disingkat Bu kalau menyebut aula SWT. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Ini Ibu. Kalau berpikir kreatif, Seperti ini Pak, eh, seperti eh, apa solusi Pak, solusi atau menghasilkan ide. contohkan. Contoh seperti membuat desain. Hmm? Desain apa?
desain alat transportasi. Alat transportasi seperti apa? Eh, Kayak sepeda motor. Sepeda motor. Bagaimana Ya, itu hubungan sepeda motor dengan berpikir kreatif? kayak seperti Apa motor, hubungan sepeda? kayak motor Hmm? menjadi motor. Misalnya seperti itu, Pak. Motor eh, Bentor menjadi motor menjadi bentor, menjadikan bentor. dijadikan bentor. Ya, Bentor itu produksi dari mana? Jadi anak-anak di SD mau suruh bikin bentor. Hmm? Di Ibu TP siswa itu mau suruh bikin bentor. tidak, Pak. Kayak Ih, seperti style, misalnya anak-anak SD membuat kaligrafi. Seperti itu, Pak. nah, kasih contoh yang ada hubungannya dengan materi, jangan picu-mucu kamar itu bentor. Mau suruh ojek di bentor dorang. Sekarang berpikir refleksi. Apa itu berpikir refleksi? Berpikir refleksi artinya berpikir em, berpikir secara proses merenung. Apa yang direnungkan? Eh, Seperti mengevaluasi pengalaman seperti Pengalaman seperti apa? tindakan Tindakannya seperti apa? eh, se- seperti eh, apa, seperti ide yang telah dilakukan. Contoh di dalam materinya apa materi ibu? Seperti eh, menyusun strategi baru, Strategi baru apa? Strategi seperti apa itu? eh, kegiatan belajar mengajar, Pak. Yang di dalam materi itu, di dalam materi Anda itu siswa berpikir refleksi itu, Seperti eh, memakai cat warna buat kaligrafi. hmm. Ya oke, bolong, yang penting merodawa. Lanjut ya, lanjut. Nah, sekarang saya tanya lagi, di dalam materi ajar Anda itu, ingat, di dalam materi ya, materi ajar Anda, di dalam materi ajar Anda itu, pasti dia menggambarkan ada dimensi-dimensi pengetahuan. Ada bagian-bagian pengetahuan di dalamnya. Di antaranya adalah pengetahuan yang bersifat faktual. Seperti apa pengetahuan faktual itu? Contohkan. Seperti seperti faktual informasi yang bersifat objektif dan konkret. Contohkan di dalam materinya apa? Em, Seperti em, ada eh, materi eh, contoh pengetahuan faktual lainnya adalah bahwa aula memiliki nama yang baik, nama Asmaul Husna ada 99 nama,
yang dikenal sebagai Asmaul Husna. Hmm. Kalau yang pengetahuan konseptual, Yaitu pemahaman tentang konsep-konsep prinsip yang di bidang yang yang ada di satu bidang. contohnya apa di materi Ibu? Hubungan antara sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Hmm. Kalau yang pengetahuan prosedural, Yaitu eh, langkah-langkah melakukan satu hal. contohkan materi Ibu. Contoh menghafal Asmaul Husna. Terus, baru pertanyaan berikut, kalau yang metakognisi itu apa? Metakognitif artinya pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyadari dan mengelola berpikir sendiri. Oke, sekarang lanjut. Ya, coba saya minta Anda mencontohkan di dalam materi Anda itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermuatan HOTS. Bagaimana, Pak? Yang pertanyaan-pertanyaan yang bermuatan HOTS. HOTS, pertanyaan-pertanyaan HOTS. Coba Anda contohkan. Oh, seperti eh, Asmaul Husna Ar-Rahman berarti Maha Pengasih. Seperti itu, Pak. Contoh pertanyaannya kepada siswa yang pertanyaan tingkat tinggi, pertanyaan HOTS. Asmaul Husna, Asmaul Husna Ar-Rahman berarti Maha Pengasih. Berdasarkan sifat ini, bagaimana seharusnya kita perlakukan teman yang sedang kesulitan di sekolah? C berapa yang dipakai itu? C4. Apa itu C4? Empat termasuk aspek menganalisis. Aspek menganalisis. Ini di kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 sudah masuk C4. Ya, Oke. Sekarang pertanyaan berikut. Terkait dengan teknik-teknik Anda melakukan asesmen atau penilaian. Coba Anda jelaskan dan berikan contoh apa itu yang berkaitan dengan soal asesmen awal, formatif, dengan sumatif. kalau asesmen awal dilakukan di siswa sebelum mulai pelajaran. Ya, terus, Kalau asesmen formatif dilakukan selama pembelajaran itu memberi umpan balik kepada peserta didik. terus, sumatif. Kalau asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Sekarang saya tanya, teknik-teknik Ibu melakukan asesmen seperti apa? Em, em,
seperti tes tes tertulis, Apalagi? tes lisan dan tes Apalagi? tes praktik Apalagi? dan portofolio portofolio Pak. Apalagi? Proyek proyek. Apalagi? Hmm? Tidak melakukan pengamatan, observasi. Oh iya ya, ya penilaian. Penilaian sikap Pak. Apalagi? Coba cuma kamu di semua. Penil- Teknik-teknik. Penilaian antar teman juga. Apalagi? Ibu ini tidak melakukan penilaian di kelas. Ada Pak, Ya, selama ini apa-apa yang ibu lakukan penilaian di kelas? seperti observasi. Itu Di yang dalam ibu sebut-sebut tadi itu, yang ibu sebut-sebut semua tadi itu ibu lakukan dari di kelas. ya, seperti tes tertulis, tes lisan, praktik, ada portofolio, proyek, penilaian sikap, penilaian antar teman, Ada kan semua toh? ya, penilaian diri. Makanya harus tahu itu. Hmm, makanya harus tahu. Oke, lanjut. Coba saya minta ibu, saya mau lihat dulu ibu bagaimana sih mau praktik mengajar ini. Singkat saja. Saya mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Semoga semua sehat walafiat ya dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Apakah kalian siap belajar hari ini adik-adik? Jika kalian sudah siap, sekarang kita mulai ya. Pembelajaran diawali dengan doa. Nah, sebelum melakukan kegiatan belajar hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adik-adik harus kita semangat belajar ya, karena belajar itu sangat penting. Karena dengan ilmu kita bisa meraih cita-cita dan membuat banyak hal yang menjadi lebih baik. Masih ingat adik-adik pembelajaran kita pada pekan kemarin? Eh, Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni siswa mampu memahami dan menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Bait secara rinci. Nah, Asmaul Husna adalah nama nama indah dan sifat Allah yang mencerminkan keagungan dan kesempurnaannya. Al-Qawiyyu yaitu adalah maha kuat, yaitu makna Allah adalah maha kuat yang tidak ada yang lebih kuat darinya. Semua kekuatan di dunia ini berasal darinya, baik dalam fisik maupun spiritual. Al-Qayyum artinya yang maha menegakkan, maha memelihara. Maknanya adalah yang menegakkan segala sesuatu dalam alam semesta. Dia yang memelihara dan mengatur segalanya dengan sempurna.
Al-Muhyi yaitu yang maha memberi kehidupan. Makna Allah adalah yang maha memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Al-Mubid yang maha mematikan. Ya, ini makna Allah adalah yang maha mematikan semua makhluk yang hidup di dunia ini akan kembali kepadanya dan mengalami kematian sesuai dengan takdirnya. Kematian adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Al-Bais yang maha membangkitkan. Makna Allah adalah yang maha membangkitkan kembali pada setelahnya mati pada hari kiamat. Setelah tadi kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, eh, Ibu akan memberikan LKPD untuk kelompok dan LKPD sudah ada panduan untuk mengisi. Eh, Sebelum dibagi eh, sebelum dibagi LKPD, ada pertanyaan yang belum jelas. Oke, silakan dijawab. Langsung saja kegiatan penutupnya seperti apa, Bu? Misalkan silakan untuk Oke, cukup, cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Saya itu mau melihat bagaimana teknik Anda membuka, lalu kegiatan intinya seperti apa, lalu teknik menutupnya seperti apa. Tidak usah menunggu, suruh kerja, suruh. Tidak ada ini siswa di sini. Saya tanya sama Ibu, itu mempraktikkan secara singkat itu bagaimana teknik Anda membuka pelajaran. Bagaimana kegiatan intinya itu seperti apa Ibu lakukan itu. Langkah-langkah di dalam kegiatan inti pembelajaran. Lalu bagaimana Anda teknik menutup pembelajaran? Itu saja yang saya minta. Tidak usah mengajar di sini siswa suruh bikin LKPD. Udah cukup lah. Ini Bu, saya mintakan yang singkat, tapi ini Bu Anda jalan itu logikanya itu. Sudah, pertanyaan saya yang terakhir Bu. Ini Anda mau nyusun PTK Bu? ya Anda mau nyusun PTK kan? Apa judul PTK-nya apa? judul PTK saya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model Discover Learning, materi Zakat Fitrah Di kelas berapa? di kelas 5 di SDN 13 Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Harus kasih jelas itu. Itu Ya, judul. Itu. ya. Sekarang saya mau tanya sama Ibu. Apa tujuan Ibu melakukan penelitian PTK? Eh, untuk mengetahui bagaimana hasil belajar peserta didik di kelas 5 SDN 13 Anggrek. Apalagi? Yang kedua, mengetahui bagaimana penerapan cooperative learning tips dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Apalagi? Cuman dua itu tujuan Ibu mau melakukan PTK. Ya, Oke, lalu sekarang saya tanya, apa manfaatnya Ibu melakukan PTK itu?
bagi peserta didik, Pak. Bagi Apa peserta manfaatnya itu? Ya manfaatnya apa bagi ibu? untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep zakat fitrah, termasuk pengertian, tujuan, manfaat, tata cara pelaksanaannya. Yang Sekarang kedua, saya tanya, nah apa? meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik terkait materi zakat fitrah. Untuk ibu sendiri manfaatnya apa? Untuk ibu sendiri manfaat penelitiannya apa? Bantu guru memahami dan mengaplikasikan metode pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang kedua, Ya, menjadikan proses pembelajaran lebih relevan, kreatif, dan menyenangkan sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. oke. Oke, baik. Saya kira cukup ya untuk Ibu Astuti. Ya, saya kira cukup memadai ya. Kita sudah sejam ini untuk ujian Anda hari ini. Ya, dengan lapaskan hamdalah ya. Kita tutup Ya, untuk ujian Anda ya. Ya, Alhamdulillah Robbil Alamin. Silakan rekamannya di di apa namanya di stopkan saja. alhamdulillah, Kak.